Selamat pagi para netizen dimanapun kita Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata elektabilitas Anies kini salib Ganjar Pranowo ya dan Pepet Prabowo. Artinya selama ini Anies Baswedan juga semakin tinggi begitu ya. Sudah mendekati Pak Prabowo begitu. Walaupun seperti ini, jangan begitu percaya terhadap lembaga survei hari ini begitu kan. Jangan puas diri terlebih dahulu. Kita lihat saja bagaimana perkembangan politik di masyarakat begitu kan. Walaupun elektabilitas Anies Baswedan sudah mepet begitu ya, memepet kepada Pak Prabowo begitu, artinya sebagai tanda bahwa jangan terlalu puas diri begitu kan. Tetapi saya menarik begitu, ketika Pak Ganjar sudah disalib oleh Anies Baswedan, bisa saja karena perkembangan Pak Ganjar ini stagnan begitu ya. Setelah dideklarasikan kan seharusnya akan naik begitu. Ini standar begitu ya. Stagnan begitu. Sudah didukung berapa partai di situ begitu, tetap tidak naik begitu. Ada apa? Karena kepercayaan publik kepada masyarakat kepada Pak Ganjar itu minim sekali begitu ya. Artinya apa? Artinya ya bisa saja dia bermain dalam lembaga survei begitu kan ya, karena kata Rocky Gerung lembaga survei itu tidak bisa dipercaya begitu kan, banyak bohongnya katanya begitu ya. Tetapi ini menarik begitu, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, elektabilitas Anies kini salib Ganjar Pranowo dan Pepet Prabowo ya. Ini perlahan tapi pasti insya Allah, amin ya. Lawan sesungguhnya Anies Baswedan kejujuran KPU dan juga Bawaslu plus orang-orang yang di istana presiden era ini era Arya begitu. Kita tes lah apa Ganjar Pranowo Anies Baswedan. Tetap di sini Anies Baswedan menjadi ya puncak utama di situ begitu. Padahal polling ini sudah dilakukan oleh 2.440 suara, lumayan begitu dibandingkan lembaga survei yang kemudian 1.200 begitu ya. Inilah kemudian menjadi catatan penting bahwa kenapa polling itu semakin naik Anies Baswedan, surveinya semakin naik juga, menandakan bahwa kemenangan Anies Baswedan sudah di depan mata. Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari peristiwa Anies Baswedan begitu kan, dibully begitu kan, dicap intoleran dan sebagainya, ternyata membawa dampak keuntungan bagi Anies Baswedan begitu. Bayangkan begitu ya. Ini masih belum deklarasi cawapres loh begitu ya. Pollingnya sudah naik begitu kan, tak terkejar begitu, surveinya sudah naik urutan dari kedua daripada Pak Ganjar hari ini begitu. Artinya ya bisa saja nanti di detik-detik akhir siapa tahu Anies Baswedan menduduki di peringkat pertama begitu. Tapi jangan terlalu bangga kepada lembaga survei itu begitu ya. Ini dalam waktu dekat pasti banyak survei tandingan akan muncul. Ayo buzzer keluarkan jurusmu. Bahkan ditantang oleh netizen di situ begitu ya. Banyak sekali yang pro dan kontra begitu. Dari dulu ya kalian ya nyata kok di mana-mana. Bayangkan ya yang milih Anies Baswedan bilang aja lembaga survei rezim malu. Ketahuan ngibulnya pas dikompres ya sama Google Trend. Bisa saja seperti itu. Google Trend aja tidak bisa dihubungi di situ begitu, menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya bisa menang di situ begitu. Apalagi Gulten dari setiap wilayah begitu ya. Nggak perlu itu sebab sebagian besar warga Republik Indonesia tahu siapa yang tertinggi elektabilitasnya, kapasitas dan kapabilitasnya yang jelas bukan Jakobo Bokep. Ini kritikan dari netizen begitu, lucu juga begitu ya. Bahkan ya udah bener ini harus ada survei pembanding supaya cebong nggak bisa framing ya. Kapan perlu Metro TV ambil peran untuk publis survei tiap minggu. Jangan biarkan untuk mereka memframing. Tapi kita tunggu saja begitu. Nanti akan muncul lembaga-lembaga survei yang kemudian yang kredibel luar biasa bisa menanding ini semua begitu kan. Karena lembaga-lembaga survei hari ini bisa saja itu bayarannya kepada siapapun begitu ya. Ya. Karena memang ada terafiliasi kepada capres di situ begitu. Apapun lembaga surveinya, yang pengaruh itu hanya 1% di situ begitu kan. Tidak lebih dari situ begitu. Bahkan ya tidak nyampe kepada 1%. Karena masyarakat Indonesia itu sudah tahu bahwa lembaga survei yang kredibel yang mana begitu kan ya. Orang-orang yang disurvei kalah, tetapi kebanyakan yang menang di situ begitu ya. Contohnya salah satu Anies Baswedan, Erdogan dan sebagainya begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya elektabilitas Anies kini salib Prabowo dan Pepet Prabowo begitu ya. Sudah di atas Ganjar begitu ya. Hasil survei ternyanyar dari Political Opinion atau IPO menunjukkan bahwa Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi di antara 3 nama potensial teratas pada Pilpres di 2024, disusul oleh Anies Baswedan di urutan kedua dan Ganjar Pranowo di urutan ketiga begitu. Dari akumulasi ini dikatakan bahwa Direktur Eksekutif IPO Dede Kurniawan di Jakarta ya mengatakan dalam simulasi pertanyaan semi terbuka dengan 40 pilihan
nama yang diajukan kepada responden hanya ada 16 nama yang mendapatkan responden. Yang tertinggi adalah Prabowo Subianto dengan elektabilitas 27,3%, lalu Anies Baswedan 24,6% dan Ganjar 16,6%. Artinya apa? Artinya 16 di sini adalah Pak Ganjar di situ sudah bisa dikatakan sebagai nyungsep begitu kan ya. Sedangkan Anies Baswedan dengan Pak Prabowo hanya selisih 3% di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bisa saja nanti begitu ya, ketika Anies Baswedan ya di di detik-detik akhir bisa saja Pak Prabowo kalah di situ begitu. Bayangkan begitu. Yang awalnya stagnan begitu kan di nomor urutan 3, tapi tahu-taunya ya melampaui dari ini semua begitu. Bahkan Deddy menyebutkan tingkat elektabilitas tersebut juga berlaku sama dalam simulasi pertanyaan tertutup 20 pilihan nama. Maka hasilnya tetap Prabowo Subianto dengan elektabilitas 28,5% dan Anies Baswedan 24,9%, Ganjar meningkat 18,6%. Begitu pula urutan tingkat elektabilitas ya 3 nama itu tidak mengalami perubahan dalam simulasi pertanyaan tertutup dengan 10 dan 5 pilihan nama. Tetap di posisi yang sama, 10 pilihan nama Prabowo 32, Anies Baswedan 25 dan Ganjar 21 ya. Dan 5 nama Prabowo Subianto tetap tertinggi 38,4%. Artinya kalau kita melihat rentetan peristiwa ini memang urutan Anies Baswedan sudah mulai mengejar kepada Pak Prabowo di situ begitu kan. Padahal itu Anies Baswedan tidak bayar siapa-siapa, tidak terafiliasi kepada lembaga survei. Kok bisa begitu ya? Kan begitu pertanyaannya begitu. Jadi sewaktu-waktu bisa saja Anies Baswedan di urutan pertama begitu. Inilah yang kemudian ya tolak ukur kita di survei begitu. Bagaimana di polling? Di polling itu jauh begitu ya. Anies Baswedan tidak bisa dikejar baik dari Prabowo, baik dari Ganjar dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya kepercayaan masyarakat hari ini sudah lebih percaya kepada Anies Baswedan begitu ya ketimbang pada calon-calon yang lain begitu kan. Bayangkan karena orang melihat bahwa prestasi yang membangun bangsa kita, merubah bangsa kita begitu kan, dari ke semua rezim-rezim hari ini begitu yang begitu luar biasanya kepada rakyat, yang paling diuntungkan sekali begitu ya, yaitu adalah Anies Baswedan. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Bisa saja seperti itu logika masyarakat begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa saja Anies Baswedan yang menang di situ begitu. Bahkan dalam surveinya dilakukan pada 15-13 Juni 2023 itu menggunakan metode Molsex random ya sampling yang diikuti sebanyak 1.200 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9% ya pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya apa? Artinya selama ini ya trust kepercayaan kepada Anies Baswedan sangat tinggi sekali begitu kan dibandingkan dengan Pak Ganjar yang sana sini dianggap sebagai ngibul begitu kan. 2 periode tidak menunjukkan eksistensi keberhasilan di Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.